Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang dirawikan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 13.280, yang bersumber dari Ibnu Umar, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas." Bahawa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling berkontribusi kepada manusia yang lain. Kehadiran manusia tersebut dirasakan manfaatnya dan dirasakan fungsinya oleh manusia yang lain, maka itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian hadis ini dilanjutkan dengan wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala, dan ada amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, ada 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada 4 pekerjaan, ada 4 perbuatan yang efek ataupun imbas dari perbuatan tersebut ada efek baik, ada imbas baik terhadap manusia yang lain. Yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu membahagiakan ataupun menyenangkan orang Islam. Ketika seseorang dia merasa senang, dia merasa bahagia dengan sikap, dengan perilaku, dengan tindakan kita, ataupun dengan satu ide, satu gagasan yang kita prakarsai atau yang kita lakukan, maka orang tersebut merasa senang, maka itu termasuk dalam amal yang terbaik. Maka hadirin yang berbahagia, amal yang terbaik tidak hanya melaksanakan salat sepanjang malam ataupun qiyamul lail, tahajud ataupun jihad. Itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Tetapi di sini amal yang ada relasi, yang ada hubungan dengan orang lain, justru akan lebih dirasakan manfaatnya, dan itu juga masuk dalam kategori amal yang terbaik. Kemudian yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, yaitu kita menjadi solusi terhadap permasalahan orang lain. Ketika ada orang yang bermasalah, kita selesaikan masalahnya sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Misalnya ketika ada orang yang anaknya mau diputusin sekolah, kita tanggung biayanya. Ada orang yang mungkin listriknya mau diputusin, kita kasih biaya supaya listriknya tidak diputusin. Apapun yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi keperluannya, yang menjadi kebimbangannya, yang menjadi keresahannya, kita hadir untuk mengcover, untuk memberikan dan menjadikan solusi. Maka itu merupakan amal terbaik. Kemudian yang ketiga, au taqdi anhu dainan, membayarkan hutang
orang yang sedang kesusahan. Masalah hutang ini merupakan masalah yang sangat kompleks. Kenapa? Bisa jadi gara-gara hutang, persaudaraan yang telah terbina, yang telah terbangun dengan baik, menjadi retak, menjadi jauh, dan menjadi tidak baik. Menjadi permusuhan yang awalnya bersaudara, gara-gara hutang menjadi permusuhan. Ada juga gara-gara orang berhutang diintimidasi, bahkan nyawa menjadi taruhan ketika tidak sanggup membayar hutang. Maka dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ketika kita bisa menjadi penjamin ataupun kita bisa membayar hutang orang, itu menjadi amal terbaik. Ataupun dia berhutang dengan kita, tapi kita mengikhlaskan hutang tersebut. Misalnya kita katakan, ya udah, enggak usah dibayar lagi, enggak usah dipikirkan lagi, saya sudah mengikhlaskan hutang yang ada pada kamu. Enggak usah dipikirkan lagi, dia pasti senang. Dan begitu juga ketika ada orang yang mencari-cari, dia bahkan ancaman nyawa, mau dibunuh gara-gara dia tidak sanggup membayar hutang. Kemudian kita tanya, berapa hutang kamu? Sekian. Oke, ini ambil, engkau lunasi hutang kamu, dan tidak perlu engkau bayar kepadaku. Yang penting engkau berdoa saja, semoga Allah mudahkan urusanku, semoga Allah memberi kemudahan kepada kita. Dan melunasi hutang orang itu termasuk dalam kategori amal yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang keempat, termasuk dalam kategori amal yang terbaik juga, au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar dari seseorang. Ketika seseorang merasa lapar, pastinya kalau lapar itu bisa hilang darinya, dia akan merasakan satu kesenangan yang sangat luar biasa. Penyebab lapar ini banyak hal. Ada kalanya ketika seseorang memang tidak tahu apa yang dia mau makan, kemudian kita berikan sembako kepada dia. Ataupun ada orang yang sedang bencana, sedang musibah, kita bantu. Kita beri apa yang menjadi keperluan, menjadi kebutuhan terhadapnya. Maka itu juga termasuk dalam bagian tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar yang sedang diderita oleh seseorang. Dan bahkan ketika kita sedang berada di bulan suci Ramadan ini pun bisa dikategorikan termasuk di dalam makna dari hadis ini, ketika kita bisa memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa pastinya juga merasa lapar, merasa haus, dan kita menyiapkan untuk sesuatu yang dia bisa berbuka puasa dengan apa yang kita berikan, dan itu juga masuk dalam kategori amal terbaik. Apalagi kita memberikan, menyiapkan makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, kita juga akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan kita akan mendapatkan pahala terhadap orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang diberikan kepada orang berpuasa. Dan ini juga digambarkan di dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka orang yang memberikan tadi dia mendapatkan pahala yang serupa dengan orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa juga tidak berkurang pahalanya. Artinya kepada orang yang berpuasa dia dapat pahala berpuasa, dan kita yang menyiapkan, yang memberikan makanan berbuka puasa, kita juga dapat pahala yang sempurna seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Maka hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadikan orang-orang yang disukai oleh Allah dengan berkontribusi banyak, dengan menjadikan diri kita ini
orang yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh orang lain, dan begitu juga kita menjadi solusi terhadap permasalahan orang lain, dan kehadiran kita juga dirasakan membahagiakan, membanggakan bagi orang lain. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita akan meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan menjadi orang-orang yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.